Jalan-jalan, nonton pameran, edisi liburan, habis lebaran, salam sapa saya ucapkan untuk para permisah sekalian. Hai guys, welcome to our podcast Oase, obrolan asik seputar sekolah. Oke, jadi saya sedang bersama bapak favorit kita semua nih teman-teman. Beliau adalah Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Muara Jawa. Dia adalah Bapak Subani SPD. Halo Bapak, Assalamualaikum. Ya, gimana kabarnya Bapak? Ya, alhamdulillah ya untuk hari ini sehat dan baik-baik saja. Ya, alhamdulillah ya teman-teman. Gimana Bapak? Ini kan masih edisi liburan Lebaran nih udah selesai. Bapak gimana aja nih Lebarannya? Udah mudik kemana aja Bapak? Baik, pertama-tama ya saya ucapkan terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya, dan saya sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, baik itu sengaja ataupun tidak yang saya lakukan selama ini. Dan buat keluarga besar SMA Negeri 1 Muara Jawa, hari ini kita bangkit lagi ya setelah lama liburan, dan pasti akan banyak kegiatan yang nanti akan menunggu kita. Iya. Oke, begitu. Jadi di podcast kali ini kita bakalan bahas tentang pensi nih teman-teman. Yang mana sebentar lagi pensi Semarajaku 2022 akan diadakan kembali setelah sekian lama nih teman-teman udah nggak ada. Oke, kita langsung aja ya tanya-tanya ke Pak Suban. Gimana sih, ada apa aja yang ada di pensi Semarajaku? Oke, Pak Subani, sebenarnya pensi Semarajaku itu apa sih Pak? Baik, ya, pensi ini adalah kepanjangan dari pentas seni Muara Jawa, dan untuk tahun ini kita coba untuk kembali lagi lakukan dari sekian lama kevakuman tadi. Dan harapan saya dengan adanya pentas seni ini kita bisa melihat, bisa menggali dan memberikan kesempatan buat peserta didik kita, baik itu yang ada di SMA Negeri 1 Muara Jawa, baik yang di luar, kemudian yang di luar, yang biar dia yang menampilkan keterampilan mereka, terutama dalam seni, hal seperti itu yang kita lakukan. Oh ya, jadi itu adalah pensi dari Semarajaku, tujuannya agar menimbulkan bibit-bibit lagi untuk menjadi yang terbaik. Oke. Jadi Pak, kapan sih terakhir kali pensi ini diadakan? Iya. Untuk pentas seni itu dimulai di tahun 2006 ya Mbak ya, dan waktu itu saya masih bukan menjadi wakil kesiswaan, dan waktu itu masih zamannya Pak Jamaluddin, dan itu asal usulnya pentas seni ini itu kepada kepemimpinan ketua OSISnya adalah Kak Bahtiar. Wow, Kak Bahtiar ya teman-teman. Kemudian itu dibantu atau dibimbing oleh Pak Haji Mahdi, dan beliau adalah aspirasi kita. Dan karena kevakuman tadi, akhirnya kita coba bangkit ya dari 2006, kemudian dilaksanakan beberapa tahun, kemudian vakumnya lama. Wah, vakumnya lama, cukup lama ya. Dan terakhir itu adalah 2014. Oh, 2014. Iya, itu di angkatan siapa tuh Pak? Kagulam. Kagulam. Ya, Kagulam. Jadi kalau kita buat di tahun 2022 ini kan, berarti ada sekitar 8 tahun. Wah, jadi udah cukup lama banget nih ya teman-teman kita vakum pensi dari tahun 2006 ke tahun 2014. Iya, ke tahun 2014, dan akan ada lagi di tahun 2022. Dan pastinya itu sangat dinanti-nantikan oleh seluruh warga-warga Semarajaku, bahkan alumni-alumninya juga ya Pak, sangat menanti-nanti. Dan 2006 itu saya juga baru lahir loh Pak, dan itu baru ada pensinya. Oke. Untuk pensi temanya nih apa ya Pak tahun ini? Baik, untuk tahun ini pentas seni itu kita laksanakan di SMA Negeri 1 Muara Jawa. Ya, kalau tahun kemarin tahun-tahun yang lalu itu kan di lapangan Sudirman. Nah, kalau sekarang kita coba memberanikan karena kita sudah punya panggung, dan panggung kita namanya Pankreas, Panggung Kreasi Siswa. Ya, dan untuk tahun ini kita coba di tempat kita sendiri, dan itu juga sifatnya kita mengundang alumni SMA. Oh iya, jadi itu terbuka untuk umum atau bagaimana Pak? Terbuka untuk umum, tapi terbukanya maksudnya untuk alumni SMA. Oh, untuk alumni kemudian sekolah-sekolah peserta lomba. Jadi kemarin kita sudah selesai technical meeting, dan kita juga di situ memberikan kesempatan kepada siswa peserta lomba hadir. Jadi boleh tuh, luar biasa tuh. Wah, banyak sekali ya jadi nanti. Oh ya Pak, untuk yang dulu itu kenapa dilakukannya di luar sekolah? Kenapa nggak di dalam sekolah saja Pak? Ya, karena
kita masih belum mampu untuk melakukan itu karena kita tidak punya fasilitas, baik itu tempat dan juga sound system. Tapi tahun ini kita tempat udah ada panggung, kemudian teman-teman juga udah punya pengalaman. Ya, kalau saya secara pribadi belum begitu tahu tentang pentas seni, jadi saya berusaha untuk tahun ini di bawah siswanya saya mau coba untuk mengulang kembali kesuksesan dari teman-teman yang kemarin. Oh iya, begitu. Oh ya, dengar-dengar nih juga Pak, Bapak dulu tuh pernah ya katanya diundang ke pentas seni Semarajaku, tapi Bapak dalam keadaan kuliah. Bapak sedang kuliah, jadi Bapak tidak dapat hadir ke pentas seni tersebut. Jadi gimana itu Pak? Tolong dijelaskan kembali ceritanya. Untuk tahun-tahun yang dilaksanakan di awal, jujur saja saya masih masih ada pekerjaan lah ibaratnya di Samarinda, dan masih ada di lab biologi waktu itu membantu teman-teman. Jadi makanya saya mencoba memberanikan diri ya kan untuk melakukan hal mengulang kembali kesuksesan teman-teman kemarin. Oke. Bisa Bapak ceritakan secara singkat rangkaian acara yang ada di pensi itu ada apa aja sih Pak? Oke, sip buat semua. Untuk pentas seni tahun ini kita punya beberapa kegiatan. Yang pertama kegiatan dalam bentuk lomba. Ya, untuk lomba kita yang pertama punya lomba tari. Tapi tarinya tari tradisional ya, bukan modern atau kontemporer, tapi adalah tari tradisional. Nah, kemudian untuk yang kedua lombanya itu adalah lomba vokal. Wah, lomba vokal itu gendernya dangdut. Ya, jadi bagi siswa baik tingkat SMP atau SMA kita satukan nih Mbak ya. Ya, gendernya adalah dangdut. Karena kita lihat juga dangdut juga lagi naik-naiknya juga. Iya, dangdut ini sangat merajalela ya teman-teman. Di kaum mana aja dangdut itu masuk gitu loh. Iya, walaupun di tingkat pelajar. Iya. Jadi itu siapa saja sih Pak pihak yang menjadi peserta pensi ini? Untuk saya mengulang sedikit tadi Mbak ya. Yang ketiga dari kegiatan itu adalah yang tidak kalah penting dan ramainya adalah basar. Basar ini cuman basar ini terbatas, maksudnya basar ini hanya disediakan untuk SMA Negeri 1 Muara Jawa. Dan karena kita kantin tidak boleh, kemudian kita juga tidak mengharapkan siswa itu keluar masuk. Nah, akhirnya kita mencoba untuk basar. Tapi basar yang ngisi adalah teman-teman warga SMA Negeri 1 Muara Jawa. Warga SMA Negeri 1 Muara Jawa itu sendiri ya Pak? Untuk dari luar itu belum ada? Nggak ada. Kita punya 6 stand dan alhamdulillah insya Allah terisi semua. Yang jelas yang udah pasti itu ada 5. Ternyata begitu kita buat hari ini ada 1 stand yang kosong. Jadi kemungkinan nanti ada 1 stand yang akan diambil kembali. Seperti itu ya Bapak. Jadi ramai banget ya, udah kayak pameran aja nih kita pensi ini. Ada talent, ada bazar, dan ada keseruan-keseruan lainnya juga nanti. Kemudian kita talent tadi yang kamu sebutkan tadi, kita punya talent. Dan dari SMA sepertinya ada Bu Rindu yang sudah memberikan catatan bahwasanya ada 6 talent. Kemudian ada 2 talent dari sekolah lain. Kalau saya tidak salah, mudah-mudahan itu Sanga-Sanga, SMA 1 Sanga-Sanga. Kemudian ada dari MTS Baitul Aman. Dan kita harapkan dari sekolah lain juga masih bisa gabung dengan talent kita. Oke, begitu dia. Banyak sekali ya talent-talentnya, pasti seru banget nih untuk pentas seni Semarajaku 2022. Apa saja yang harus sekolah siapkan agar pelaksanaan pensi ini dapat berjalan dengan lancar, Bapak? Ini yang menjadi tantangan buat kita, karena rangkaian acara ini tidak jauh berbeda setelah kita libur ya, tidak jauh. Artinya kita pasti over nih. Kerja keras karena memang persiapan kita mepet sekali. Yang jelas yang kita harus siapkan panggung. Panggung alhamdulillah kita udah punya. Kemudian kita cuma memasang banner saja, kemudian menghias. Nah, kemudian yang kita buat kerja sekarang nih itu basarnya. Basarnya, karena basar ini salah satu yang memotivasi orang mau ikut dan juga bergabung di situ. Untuk meramaikan yang meramaikan, karena ada beberapa jenis makanan tradisional yang akan disajikan di situ. Banyak banget pastinya. Makanya pelajar banyak kisangnya. Ya, ini untuk siswa-siswi nih ya, jangan lupa bawa uang banyak-banyak, karena di bazar itu pasti banyak banget loh nanti yang menggiurkan mata kita ini untuk beli gitu loh. Berapa persen kira-kira persiapan yang udah dilakukan sekolah untuk pentas seni Semarajaku 2022 tahun ini, Bapak? Untuk pelaksanaannya kita tanggal 17, 18, 19, 13. Jadi minggu depan, teman-teman. Tepatnya hari Selasa nih ya. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Dan puncaknya itu nanti di hari Kamis, dan kita juga bersama dengan menyerahkan
penghargaan atau sertifikat lomba adiwiyata tentang apa kemarin short movie ya. Nah, kita juga diumumkan dan di situ juga ada tampil satu kontestan yang kemarin jadi juara lomba storytelling. Wow. Ya, tingkat SMP. Dan dari SMP Negeri 1 Muara Jawa, dan kita ucapkan ya selamat buat adik ya dari SMP Negeri 1 Muara Jawa, dan mohon kiranya untuk berpartisipasi untuk tampil nanti di talent ya, karena acara kita menjadi nanti talent di pentas hari seni ketiga kita. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya manfaat apa saja sih Pak yang dirasakan warga sekolah dengan diadakan pentas seni di sekolah kita ini? Ya, jadi puncaknya dari pertanyaan kita kan yang ini, manfaatnya buat apa? Baik, manfaatnya ada dua. Yang pertama, secara khusus adalah bagi kita semua. Ya, di situ harapan kita bukan hanya akademik yang mau kita munculkan. Tapi kita punya kemampuan, punya kompetensi yang luar biasa dari adik-adik ya, dari anak-anak kita, dan harapan kita dengan adanya pentas seni muncullah ya talent-talent yang baru, bukan hanya tarian, kemudian nyanyian, tapi akan muncul pentas seni yang lainnya. Seperti itu. Dan umumnya buat masyarakat bahwasanya kita mau menunjukkan bahwa SMA punya sebuah karya ya, karya yang bukan hanya di akademik tapi juga di keterampilan siswa, dan itu bisa kita tunjukkan ya dari kepakuman selama ini. Oke, itu dia teman-teman sekalian. Semoga pentas seni Semarang Jaku tahun 2020 ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, ya Bapak. Sebelum saya menutup obrolan kita pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah quotes dari Lenang Menggala. Jika pendidikan tidak mendorong manusia untuk berjuang mewujudkan impiannya, berbagi, berkarya, berkontribusi, serta mengokohkan keimanan pada Sang Pencipta, maka untuk apa pendidikan itu ada? Jadi, melalui pendidikan di Semarajaku, wujudkan mimpi-mimpi kalian semua. Kalian dapat menimpa ilmu pengetahuan, kemudian berkarya, dan tampilkan kemampuan kalian melalui pentas seni Semarajaku tahun 2022. Oke, Pak Subani berwajah tampan, guru idola di sekolah kami. Terima kasih saya ucapkan sudah datang di room podcast kami. Iya, mantap. Oke, saya Marsha Chelsea Amara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.